Kami dari kelompok 1 ingin mereview jurnal dari analisis estimasi cost volume profit dalam hubungannya dengan perencanaan laba pada Hotel Telaga Mas Sarangan. Di sini saya memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Lulu Hamdian. Saya Khairun Nisa. Saya Bara Revansyah. Saya Ahmad Solihun. Saya Disan Nabil Azmi. Berikut reviewnya. Dasar keberhasilan perencanaan adalah ketaatan dan kegairahan pelaksanaan terhadap perencanaan laba. Perencanaan laba bukan merupakan hal yang mudah karena penerapannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan intern maupun ekstern perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Mahfudz, perencanaan adalah Menurut Mahfudz, perencanaan laba adalah sebuah penentuan terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif korelasional dengan maksud untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu atau X dengan variabel yang lain Y. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti mengetahui ada tidaknya hubungan cost volume profit terhadap perencanaan laba. 2. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan bagaimana satu variabel dihubungkan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas atau X, yaitu analisis cost, volume, profit, dan satu variabel terikat atau Y, yaitu perencanaan laba di mana variabel bebas atau X, yaitu analisis cost, volume, profit mempunyai hubungan secara positif maupun negatif terhadap variabel terikat atau Y, yaitu perencanaan laba. Teknik analisis data. Metode atau teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Mengklasifikasikan semua biaya-biaya yang dikeluarkan ke dalam biaya variabel atau variabel cost dan biaya tetap atau fixed cost. 2. Metode analisis kuadrat terkecil untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 3. Analisis titik impas atau break even point atau BEP untuk mendapat suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian, baik dalam jumlah produk atau kuantitas maupun dalam rupiah. Tabel 1 tertera ada di pojok atas. Perhitungan titik impas beban tetap dibagi rasio CM keseluruhan 77.509.614 rupiah dibagi 0,92. Hasilnya adalah 83.760.450 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui BEP dalam rupiah sebesar 83.760.450 rupiah, yang berarti bahwa pada tahun 2009 perusahaan mampu menutupi seluruh biaya tersebut untuk mencapai impas. Dan tabel nomor 2 ada di atas. Beban tetap perumusan titik impas adalah beban tetap dibagi rasio CM keseluruhan. Beban tetap sebesar 94.755 rupiah dan rasio CM keseluruhannya adalah 0,92 dan hasil pembagian adalah 100.251.638 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui BEP dalam rupiah sebesar 100.256.038 rupiah,
yang berarti bahwa pada tahun 2010 perusahaan mampu menutupi seluruh biaya tersebut untuk mencapai impas. Tabel nomor 3 masih tetap di atas ya. Perumusan titik impas. Beban tetap dibagi rasio CM keseluruhan. Beban tetapnya adalah 100 juta, 103 juta, 76.102 rupiah, dan rasio CM keseluruhannya 0,92. Dan hasil dari pembagian tersebut mendapatkan hasil sebesar 114.529.002 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui BEP dalam rupiah sebesar 114.529.002 rupiah, berarti bahwa pada tahun 2011 perusahaan mampu menutupi seluruh biaya tersebut untuk mencapai impas. Perbandingan antara laba yang direncanakan dengan laba yang terrealisasi. Pada tahun 2009, laba yang direncanakan sama dengan 15% dikali 542.844.500 sama dengan 81.426.675 rupiah. Laba yang terrealisasi sama dengan 423.021.300 rupiah. Pada tahun 2010, laba yang direncanakan sama dengan 15% dikali 596.523.500 sama dengan 89.478.525 rupiah. Laba yang terrealisasi sama dengan 453.629.325 rupiah. Pada tahun 2011, laba yang direncanakan sama dengan 10% dikali 589.676.900 sama dengan 58.967.690 rupiah. Laba yang terrealisasi sama dengan 425.867.20 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas, kita dapat melihat bahwa Hotel Telogo Mas Sarangan mengalami fluktuasi kenaikan laba tiap tahunnya, mulai dari tahun 2009 hingga 2011. Laba tahun 2009 sebesar Rp423.021.500. Laba tahun 2010 meningkat sebesar Rp30.807.825, sehingga menjadi Rp45.867.200. Hotel Telogo Mas Sarangan telah menetapkan besarnya perencanaan laba untuk tahun 2009 dan 2010 sebesar 15% dari total penjualannya. Dan untuk tahun 2011, Hotel Telogo Mas Sarangan menetapkan sebesar 10% dari total penjualan. Perbedaan ini disebabkan karena adanya renovasi gedung hotel selama tahun 2011 yang menyebabkan kurangnya jumlah pengunjung. Hasil dan pembahasan margin of safety atau tingkat keamanan pada Hotel Telogo Mas Sarangan berdasarkan data-data yang telah diperoleh, yaitu sebagai berikut. Pada tahun 2009, margin of safety dalam bentuk rupiah sama dengan total penjualan dikurangi penjualan impas sebesar Rp544.844.500 dikurangi Rp83.760.450 sama dengan Rp459.84.50. Sedangkan dalam bentuk unit, margin of safety dibagi total penjualan dikali 100 sama dengan Rp459.84.50 dibagi Rp542.844.500 dikali 100% sama dengan 85%. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh tingkat margin of safety sebesar 85% yang berarti bahwa pada tingkat penjualan dan struktur biaya yang ada
Jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan yang tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian adalah 45.459.8450 rupiah. Pada tahun 2010, margin of safety dalam bentuk rupiah, total penjualan dikurangi penjualan impas sebesar 596.520.300 rupiah dikurangi 102.516.38 rupiah sama dengan 494.7.462 rupiah. Sedangkan dalam bentuk unit, margin of safety dibagi total penjualan dikali 100% sama dengan 4.494.7.462 rupiah dibagi 592.523.500 rupiah dikali 100% sama dengan 83%. Sedangkan pada tahun 2011 margin of safety sebesar 470.147 rupiah 898 rupiah. Sedangkan dalam bentuk unit, margin of safety dibagi total penjualan dikali 100% sama dengan 475.147.898 rupiah dibagi 589.679.900 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi dari hasil perhitungan margin of safety tahun 2011 dan 2011 di atas diperoleh tingkat margin of safety mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu jadi dari 85% menjadi 83% dan dari 83% menjadi 81%. Jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan yang tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian adalah 494.762 rupiah pada tahun 2010 dan 475.147.898 pada tahun 2011. Penurunan yang terjadi tidaklah banyak, namun tetap harus diperhatikan. Semakin tinggi margin of safety suatu perusahaan dikatakan semakin baik karena rentang penurunan penjualan yang dapat ditolerir adalah lebih besar sehingga kemungkinan menderita kerugian rendah. Ya, sekian review dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian, teman-teman saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.